Bila kau sedang dekat dengan seseorang, menjadi yang pertama dikabari saat dia sedang ada masalah, menjadi saksi berbagai prestasi yang tak henti dia ceritakan, atau menjadi kawan penghabis waktu dari senja hingga ufuk timur, maka ketahuilah bahwa hatimu sedang berada dalam bahaya. Lewat tulisan ini, aku hadir bukan untuk menyelamatkanmu, membawa kesadaranmu menyelami luka lebih dalam. Sebab kedekatan seringkali mematikan nalar, membius lewat kenyamanan, membunuh lewat pujian. Ketahuilah, sekalipun dia tak pernah menginginkanmu, dia hanya benci sendiri. Keangkuhannya butuh ditemani, dan hatinya butuh disanjung atas berbagai kisah perih yang pernah dia lewati. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Mari kita telaah lebih jauh. Suatu hubungan indah bila yang terjadi adalah saling, bukan sekedar yang paling. Kau dan dia sadar untuk menjalani peran dengan aktif dan partisipatif. Setiap cerita, kejadian, gagasan, mimpi, pencapaian, hingga lelah seharian, kau dan dia bergantian mengisi kesepian. Saat menangis, tertampunglah air mata. Begitu pula saat bahagia, terbagi dengan bijaksana. Tidak ada yang berlebihan. Semua terbagi secara optimal tanpa mengerdilkan potensi hangatnya kebersamaan. Lalu, bila kau ketahui tidak pernah ada kesempatan yang sama saat kau dan dia duduk di satu meja, sudah sepantasnya kau bunyikan sirine tanda bahaya. Berjam-jam kau dengarkan keluh kesahnya, menanggapi hal-hal asing yang sebenarnya kau tak begitu peduli, membawanya ke tempat-tempat menenangkan, memberi rasa aman, menyiapkan jaket saat dia kedinginan, antar jemput kosan tepat waktu, hingga melewati pertemuan besar hanya untuk dia seorang. Iya, untuk dia yang bahkan sekali saja kau mencoba membuat topik tentang dirimu, dia langsung mengalihkan ke pembahasan lain. Gila, sengeri inikah kau mendamba hati yang belum tentu bisa kau miliki? Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Begini, tahan dulu emosi. Coba buka rentetan chattinganmu dengannya. Baca, siapa yang paling meledak-ledak saat menceritakan sesuatu? Berapa alinea perbandingan saat ada pembahasan? Siapa yang paling berdebar menunggu balasan hingga jeda nafas saja jadi sebuah masalah? Dan siapa yang paling terpukul kala setiap pesan berganti tak pernah ditanggapi? Lihat baik-baik. Bila ada yang terlihat paling dominan, maka ada yang harus dilakukan. Begini. Siapa yang meminta waktu lebih? Yang tak mau tahu urusan orang. Pokoknya detik itu juga tidak boleh ada yang lebih penting darinya. Siapa? Ayo, coba siapa? Begitu ponsel berdering, harus segera diangkat dan tidak boleh ada suara lain selain yang menelepon tersebut. Kau tahu siapa? Kau tahu semua itu kenapa? Kau tetap bertahan. Ya, kau sering menyebutnya cinta. Saat kau dibutuhkan, kau harus segera datang. Ketika kau butuh pertolongan, pesanmu seakan menghilang. Tidak lama kemudian, kau temukan pesan berhias maaf dan ajakan ketemuan, atau minimal diminta menemani makan. Lagi-lagi,
kau harus mendengar ceritanya, dan dengan dalih tak enak hati, kau tetap setia untuknya. Saking seringnya kau ada untuknya, sehari tak direpotkan, seperti ada yang kurang. Kau mulai menanyakan kabarnya. Dia tanggapi dengan menanyakan posisi. Kau sudah siap berangkat, lalu dia menghilang lagi. Ini yang paling menyita logika berpikirku. Kenapa bisa ada seseorang yang mengajak bertemu, begitu sudah siap untuk ditemui, tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi? Itu kenapa? Kok ada sih orang-orang yang memainkan khawatir sebegitu hebatnya? Ambil kendaraanmu segera, terutama yang sering kau gunakan untuk mengantar jemput raganya. Telusuri semua tempat kotamu. Lihat, di situ. Iya, di kedai kopi, warung makan, kafe hits, angkringan, burjo, kantin kampus, tempat-tempat yang pernah kau sangka akan menjadi gerbang terbukanya hatinya untukmu itu hanya sekedar saksi bisu. Apa? Suap-suapan, saling sentuh hidung, cubit-cubit pipi, membaca garis tangan masing-masing, saling menatap lama sambil tersenyum, senggol-senggol manja, itu hanya ada di sekitarmu. Sudahlah, dia hanya benci sendiri, bukan ingin dilengkapi. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan? Bagaimana? Nikmat bukan rasanya bertahan dalam kesakitan? Mantap betul. Hebat. Loh, itu hatinya bisa bertahan begitu lama menyaksikan tumbuh kembang sakitnya. Tunas muncul, bunga semerbak harum, matang buah sedap nan ranum. Kau yang merawatnya, menyirami setiap hari tanpa mengeluh, memupuk dengan sabar, membanggakan ke setiap orang. Kau unggah di Insta Stories, kau kicaukan di Twitter, kau jadikan kebanggaan di pet. Hingga tiba waktu panen, kau memetiknya, namun bukan kau yang merasakan manisnya. Dia tidak mencintaimu, dia hanya sedang kesepian, dan kebetulan ada kamu. Nyatanya, bukan kau kan yang selama ini dia ceritakan sebagai kesayangan?